Insyaallah kita mulai hari ini memulai dars tafsir, halaqah tafsir insyaallah taala. Tapi ini masih pendahuluan tentunya. Ya. Para talabatul ilmi yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga ke depannya kita walaupun satu kali pertemuan itu satu ayat atau karena butuh penjelasan maka cuma dapat setengah ayat atau dapat fawaidnya saja tidak mengapa, ya. Yang paling penting ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah taala cintai adalah yang berkekalan, yang berkesinambungan sekalipun sedikit. Tapi bukan pula hadis ini menyuruh kita untuk sedikitlah menuntut ilmu atau beramal, enggak. Ya. Yang paling penting konsisten, sedikitnya saja sudah Allah taala cintai, apalagi banyaknya. Tapi berdasarkan hadis bagaimana di antara para sahabat dulu minta petunjuk amal kepada Rasul, ternyata ketika usia muda dia sanggup, ya, dia sanggup. Tapi di saat sudah usia tua dia nggak sanggup lagi, maka berlakulah hadis yang seperti ini. Adwamuha wa in qalla. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendahuluan kita pada dars ini tidak jauh dari pendahuluan dari halaqah Sunan Abi Daud tadi. Kita tadi bahas tentang hadis man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Dan pada pertemuan ini, pada halaqah ini, kita ingin mengambil satu fawaid hadis yang sungguh sangat masyhur, di mana Rasulullah SAW menyebutkan dengan sanad yang sahih, kata Rasulullah SAW, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurullaha illa hafat bihimul malaikah. Tiadalah satu kaum, kelompok duduk di satu majelis, yadhkurunallaha, mereka menyebut atau berzikir kepada Allah taala, illa hafat bihimul malaikah, melainkan malaikat membentangkan sayapnya, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah meliputi mereka dengan rahmatnya, wa dzakarahumullahu fi man 'iddahu, dan Allah taala menyebut-nyebut seseorang tersebut di hadapan para malaikatnya di atas sana. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada hadis lain di mana Rasulullah SAW menyebutkan, majtama'a qaum fi baitin min buyutillah, tiadalah satu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah Allah taala, yatluna kitaballahi, di mana mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mudarasah, saling mempelajarinya. Dan saya bersama antum saling mempelajari kitabullah. Illa nazalat alaihimus sakinah,
melainkan ketenangan turun kepada mereka. Allahu Akbar. Apa yang turun kepada mereka? Ketenangan. Ini satu hal yang luar biasa. Di akhir zaman hidup serba tidak tenang. Nggak ada uang, pusing kepala. Ada uang, minum mabuk-mabuk. Nggak tenang juga jadinya. Atau bermaksiat, akhirnya ketenangan itu tidak hadir dalam diri dia. La ilaha illallah. Baik. Hadis yang mulia ini ya ikhwan, barakallahu fikum. Apakah yang dimaksud dengannya hanya majelis yang padanya manusia berzikir saja? Atau masuk ke majelis ilmu? Masuk ke majelis ta'alluman wa ta'lima, majelis-majelis yang mengajarkan atau mempelajari ilmu, wa mudzakarah, majelis mudzakarah. Sungguh para ulama telah khilaf tentang perkara ini. Di antara mereka, faminhum man khassa majalis az-zikr. Di antara mereka hanya mengkhususkan ini majelis zikir saja. Berdasarkan hadis yang menjelaskan inna lillahi malaikah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat-malaikat yang senantiasa berkelana ke sana sini. Apa kerjanya? Mencatat amal kita. Atau dalam lafaz lain, inna lillahi malaikatan fudalan 'anil kutabin nasi yamshuna fit turuqi yaltamisuna dzikra. Di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat-malaikat yang memiliki keutamaan. Di mana malaikat itu kerjanya mencatat amalan-amalan manusia ini, berjalan di jalan-jalanan, mereka mencari majelis-majelis zikir. Mereka cari majelis-majelis zikir. Berarti ada malaikat-malaikat yang mencari majelis zikir. Ya. Yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajaduhum yadhkurunallah. Manakala mereka mendapatkan majelis zikir, lalu yang di dalam majelis tersebut mereka berzikir kepada Allah, maka tanadau, mereka menyeru kawan-kawannya, halummu ila hajatikum, ya sini tunaikan hajat kalian. Fayaf yahaffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Mereka membentangkan sayap mereka. Allahu akbar. Ikhwati fillah, barakallahu. Lalu fayas'aluhumullahu madza wajadtum ibadi. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat itu, apa yang kalian dapatkan di kalangan hamba-hambaku itu? Apa kata malaikat? Qalu yusabbihunaka. Malaikat berkata, mereka bertasbih kepadamu. Wa yahmadunaka, dan mereka bertahmid kepadamu. Wa yumajjidunaka, dan mereka mengagungkan. Wa yukabbirunaka, dan mereka bertakbir kepadamu. Fayaqul, Allah Ta'ala bertanya, madza yuridun, apa yang mereka inginkan? Fayaquluna, malaikat itu berkata, yuriduna jannah. Yuriduna jannah, mereka menginginkan surga. Allahu akbar. Dan seterusnya. Hadis yang mulia ini, ada beberapa riwayat, dan dari riwayat-riwayat yang ada itu diterima oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Baik. Maka berdasarkan hadis yang mulia ini, ada lafaz
yusabbihunaka. Mereka bertasbih kepadamu. Mereka memuji bertahmid untukmu. Mereka mengagungkanmu. Mereka juga bertakbir. Maka kata para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama ini, majelisnya hanyalah majelis zikir saja. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala di dalam Fathul Bari. Tapi ada pendapat yang kedua. Sesungguhnya majelis zikir di sini tercakup di dalamnya adalah majelis ilmu. Apa sebab? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensifati khutbatul Jumu'ah atau menamakan khutbah Jum'ah dengan zikir. Kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Apa sambungan ayat ini? Wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila telah diseru untuk mengerjakan salat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju ila dzikrillah. Berzikir pada Allah, tapi makna zikir di sini adalah khutbah Jum'ah kata ahli tafsir. Jadi penyebutan Allah dengan zikrullah hiya khutbatul Jum'ah was salah. Makna zikrullah di sini adalah zikir, adalah khutbah Jumat dan salat. Berarti masuklah di dalamnya fadalla dzalika ala anna ta'liman nasi wa isyadahum annahu dakhilun fi dzikrillah azza wa jalla. Masuklah ya, zikir di sini adalah mengajarkan manusia, memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi mengajar, memberi pengajaran kepada manusia termasuk dalam kategori zikir. Dan ini pendapat, yakni majelis zikir termasuk atau mengajarkan ilmu termasuk majelis zikir. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah, luar biasa. Apa faedah dari hadis yang mulia ini? Ya, hadis yang mulia ini ya ikhwan, barakallahu fikum, tampaklah memberikan faedah yang luar biasa kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan ke dalam hati orang mukmin, dan ternyata tempat ketenangan itu diberikan oleh Allah di majelis-majelis zikir, majelis ilmu. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dalam surah Al-Fath ayat yang keempat, ialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin. Maka hadis yang mulia ini, faedah pertamanya, fadlu majalis dzikir, keutamaan majelis zikir, tingginya kedudukan majelis zikir, di mana Allah Ta'ala memberikan 4 hal di dalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis itu. Yang pertama, malaikat membentangkan sayapnya. Yang kedua apa? Allah meliputi mereka dengan rahmatnya. Yang ketiga, turunlah ketenangan ke dalam hati mereka. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya di atas sana. 4 keutamaan yang Allah sebutkan dalam hadis ini didapatkan oleh orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Dan juga ada hadis, sambungan hadis tadi, ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam As-Sahihain. Allah Taala mengatakan, saya bersaksi anni qad ghafartu lahum. Ya. Sungguh aku telah mengampuni mereka. Ini faedah yang kelima. Berarti ada 5 faedah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu.
atau majelis zikir. Allahu Akbar. Ya, faham tu? Bahkan juga ada hadis yang lain yang menjelaskan jangan orang yang menuntut ilmunya di majelis ilmu itu orang yang duduk begitu saja ikut-ikut kawan, tak ada niat, cuma begitu saja duduk. Segan mungkin di bos dia lagi duduk di sana, atau sahabat dia duduk aja di sana. Maka orang-orang yang seperti itu masuk dalam kategori humul qaumu la yashqa bihim jalisun. Mereka adalah kaum yang tidaklah merugi orang yang duduk bersama mereka itu. Tidak ada ruginya. Ya, makanya di antara bentuk pekerjaan, jangankan ikhlasnya, tidak ikhlasnya pun mendapatkan faedah orang yang duduk di majelis zikir. Sebagaimana Nabi sebutkan tadi. Mereka adalah kaum yang tidak akan merugi orang yang duduk di sana. Faedah yang kedua. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Keutamaan berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Jadi zikir berjamaah dalam maksud yang benar itu memiliki keutamaan. Maka sudah sepantasnya penuntut ilmu banyak berzikir. Ya. Cuman maksud zikir jamaah di sini bukanlah zikir jama'i, berjamaah berzikir, dah. Tapi maksudnya adalah kumpul seperti ini sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri, lakinnahum mujtami'un, tetapi mereka berkumpul. Berkumpul, dan para sahabat tidak zikir dengan satu suara. Umpamanya dibaca astagfirullah, dibaca-baca pula sama-sama, bukan begitu maksudnya. Apa sebab mereka para sahabat tidak membuat seperti itu. Laukana khairan nasabaquna ilaihi. Kalau itu baik, pasti para sahabat lebih mendahului kita untuk melakukannya. Tetapi sebagaimana kabar dari Anas radhiyallahu taala anhu, mereka berkumpul dulu, faminna al-mulabbi wa minnal mukabbir. Di antara kami ada yang bertalbiyah, di antara kami ada yang bertakbir. Tayyib. Faham tu? Jadi zikir sendiri-sendiri tapi kita berkumpul. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan ini bukan jama'i. Pegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Faedah yang ketiga. Sesungguhnya berzikir kepada Allah di antara sebab turunnya rahmat Allah. Sudah kita jelaskan tadi. Makanya orang-orang yang berada di masjid zikir itu diliputi. Kan Allah Subhanahu wa taala wa ghasyiyatihimur rahmah itu maknanya ghattathumur rahmah. Ditutup dengan apa? Dengan rahmat, diliputi dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, faedah yang keempat, sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut orang-orang yang berada dalam majelis zikir tersebut di hadapan para malaikatnya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah kita sebut tadi. Faedah yang kelima. Ini ntar dulu, yang keempat ini luar biasa. Kalau tidak ada faedah lain, hanya faedah ini saja, la kafa. Sungguh cukuplah. Allah menyebutnya. Dan Allah juga sudah sebutkan. Fadhkuruni adhkurkum. Ingat aku. Niscaya aku ingat kalian. Akan kusebut kalian. Yang kelima. Sesungguhnya jelas dalam hadis ini bahwa ada malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Ta'ala untuk hadir di majlis zikir. Itu pekerjaan mereka. Sebagaimana ada malaikat yang diberikan tugas mencatat amal,
dan ada juga yang menyampaikan wahyu, ada pula yang menurunkan hujan dan lain-lain sebagainya. Ya. Sebagaimana juga ada malaikat yang keliling mencari majelis-majelis ilmu. Berarti sekarang ada malaikat, cuman tidak tampak. Jadi jangan pula nanti seperti dulu pernah kejadian di zaman para ulama, dia jinjit, takut malaikat keinjak. Tidak demikian, ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Luar biasa. Wallahu taala a'lam bishawab. Inilah 5 faedah, ya, yang dapat kita sebutkan dari hadis yang mulia ini. Insyaallah taala kita sambung pada halaqah selanjutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.